Halo, balik lagi Ibnois. Gimana nih kabar kalian? Pastinya baik-baik aja ya. Amin 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 ya robbal alamin. Terus gimana nih hari Senin kalian? Sekarang kan udah hari apa nih? Hari Rabu ya, hari Rabu. Senin Selasa kalian gimana nih? Gitu. Semoga hari Senin, Selasa dan hari ini lancar semua, enak semua, baik semua, nggak ada kendala. Amin amin ya robbal alamin. Pokoknya yang punya rencana untuk deadline-nya hari ini harus selesai atau minggu ini harus selesai. Yang punya rencana minggu ini punya mau jalan-jalan nih ke luar negeri atau mau ke gunung ya kan. Semoga lancar dan semoga yang lagi diberi sakit cepat-cepat diangkat penyakitnya. Amin 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 ya robbal alamin. Biar semuanya sehat gitu. Nah, gini Noise, ya sedikit mau cerita ya seperti biasa gitu, mau sharing-sharing cerita aja, bagi-bagi cerita dari sudut pandang gua yang introvert gitu kan. Terus juga sempat beberapa hari ini gua ngikut agenda kegiatan lah ya sama teman-teman rumah gitu kan. Akhirnya kita bertukar cerita lah di situ, karena notabene apa ya, udah pada berkeluarga sedangkan gue kan belum ya. Jadi ya kadang pas lagi agenda anaknya dateng, pas lagi acara istrinya nelpon gitu kan. Karena kebetulan pada saat itu agendanya tidak melibatkan istri, jadi khusus bapak-bapaknya aja atau yang laki-lakinya aja gitu. Jadi nggak terganggu sih, cuman apa, mereka kayak minta maaf lah sama ke yang punya acara gitu kan. Jadi sorry ya istri gue nelpon gitu, sorry ya anak gue ini nih lagi agak repot, sorry ya gitu. Pokoknya kayak lebih ke kayak gitulah. Terus gue sedikit ngebayangin kan, gue ngebayangin anjir nanti suatu saat gue akan seperti itu kali ya. Kayak gue siap nggak ya, gue gimana ya, gue siap kayak gitu. Iya, gue siap nggak, gue mampu nggak, dan lain sebagainya lah. Sempet terlintas lah di pikiran gue seperti itu. Waduh, ternyata berat juga ya. Bukan berarti bikin gue untuk mengecilkan niat untuk menikah, tidak. Tapi sedikit memikirkan untuk harus bijaksana, harus ya bijaksananya kita lah ya, maksudnya versinya masing-masing dengan caranya masing-masing gitu. Cara terbaiknya kita bagaimana gitu. Karena pastinya kan tidak mudah dan tidak gampang. Tapi bukan berarti tidak bisa kan, cuman mau apa enggak gitu. Kita bikin simple aja lah. Jujur gue bilang, gue pribadi pengen lah nikah, hidup bareng orang yang kita sayang, ngobrol, terus cerita apapun sama orang yang sefrekuensi, yang seneng sama apa yang kita ceritain, dan kita ngedengerin cerita istri juga suka, kan enak ya gitu ya. Jadi kan kita bertukar cerita dengan antusias gitu loh, saling antusias. Ya akhirnya kan ya udahlah ya, itu sepintas dong tuh pikiran gue, kayak oh nanti seperti ini ya gitu. Akhirnya ya udahlah gitu, gue nggak mau terlalu berhayal jauh, lebih ke berusaha, lebih ke memaksimalkan selagi diberi kesempatan untuk bekerja dulu ya bekerja dulu gitu kan. Karena kan di era sekarang agak susah juga ya, maksudnya kita ngucuk-ngucuk ngajakin nikah anak orang itu tidak
status gue yang saat ini belum bekerja kan kayaknya kurang baik nggak sih, kurang apa ya, maksudnya agak nggak etis aja gue ngerasanya gitu ya, karena gue bukan dari keluarga orang yang warisannya banyak gitu. Jadi apa-apa tuh harus berjibaku, apa-apa tuh harus bekerja, nabung untuk bisa membeli sesuatu gitu. Jadi entah kenapa pikiran itu terlintas gitu di pikiran gue. Aduh, kok perasaan apa namanya lagi ngebantu kayak gini kok ada pikiran kayak gitu kan. Ya udahlah gitu kan, sampai akhirnya nggak berasa tuh acara selesai. Nah akhirnya kita ngobrol bla 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 sampai dikata jadi temen apa senior gue lah ya, gue manggilnya Mas Den gitu. Dia ngomong nih, lagi cerita gitu kan sama anak-anak, ngedengerin semua, sampai akhirnya, lu emang gak kepikiran mau nikah gitu. Dia sempet ngomong gitu, jadi gue ketawa kan, dan ya anak-anak ketawa juga karena kan apa ya, circle di situ kan udah pada nikah, jadi wajar lah gitu kan, manusiawi pertanyaan yang kalau pernah denger, kapan nikah, ntar udah nikah kapan punya anak gitu kan, ntar udah punya anak kapan nambah lagi ya, dan seterusnya akan ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan. Cuman gimana kitanya aja untuk menyikapi caranya gitu kan. Akhirnya ya gue santai, karena juga yang nanya kan apa ya, teman-teman gue lah, jadi gue pun seneng gitu. Ya udah tuh, sampai akhirnya gue jawab lah, ya gue siapa sih mas yang gak mau menikah gitu kan. Mau lah, pasti mau kok. Mau banget, tapi emang gak gampang gue bilang, karena ya problem diri gue yang saat ini sedang gue jalanin. Ya gue harus kerja dulu untuk punya sesuatu gitu kan, maksudnya detail lah gue cerita runtutannya ini segala macem. Dan alhamdulillahnya untungnya responnya baik gitu kan. Sampai ada suatu pertanyaan tuh, dia nanya ke gue kayak gini, gimana sih sampai kok kayaknya lu tuh nyantai banget perihal pernikahan. Karena gue sama dia selisih berapa tahun ya, hampir 10 tahun kalau nggak salah. Terus dia nanya kayak gitu, kok kayaknya gue nyantai banget, tenang aja, enggak apa ya, enggak gerasak gerusuk gitu. Karena dia berkaca sama dirinya, gue ajaib waktu gue udah seusia lo itu, gue jujur udah worry gimana caranya gue mau menikah, gimana caranya nanti ketika menikah tuh gue harus sudah punya ini, terus nanti tuh ketika gue punya anak gue di usia segini gitu kan. Dia tuh udah mikirin itu. Iya, dia nanyain hal itu ke gue gitu kan. Dia terus gue bilang, jujur mas ya mungkin karena sedikit lama-lama kita bertambah tua, terus sedikit juga wawasan kita bertambah gitu ya, entah dari mana lah kita ngerasa, entah dari temen, entah dari literasi yang kita baca gitu kan. Nah ada satu momen yang gue ceritain ke dia, jadi gini mas, gue juga nggak tahu kenapa ya, gue cuman bisa berusaha mas, gue bilang gitu respon gue. Jadi kayak gue nih udah nemu titik nyamannya untuk diri gue sendiri mas, gue bilang gitu ke dia. Gimana ya, bohong aja kalau kita nggak mau menikah tuh bohong. Mungkin ada sebagian orang ya
dengan alasannya tersendiri, entah pengalaman, entah apa gitu kan, pertimbangan, nggak masalah gitu kan. Cuman buat gue mas, pertama insya Allah lahir batin gue harus siap, karena kan lahiriah kan itu bukan serta merta kita sehat jasmani dan rohani, kita mampu untuk menafkahinya kelak, kita punya namanya sandang pangan papan rumah gitu kan, yang dimana emang itu bisa proses sambil seiring berjalannya waktu lah gitu setelah menikah. Cuman ya untuk saat ini entah kenapa diri gue sendiri belum pede, tapi gue selalu berdoa dan sholat, ya Allah mudahkanlah ketika memang hamba sudah dekat dengan jodoh hamba, tolong beri hamba jalannya gitu kan. Gue cerita tuh kayak gitu ke Mas Denny. Akhirnya tapi dia masih ngerasa kayak jawaban gue nih belum belum puas. Dia masih ngerasa jawaban gue ini masih terlalu universal. Akhirnya oke mas, kita agak sedikit ngerucut ya, gue bilang gitu kan, kita agak sedikit ngerucut. Jujur sebenarnya gue udah nyiapin kayak planning A, planning B gitu. Ketika planning A ini kan yang ibaratnya lancar, aman, nikah dan lain sebagainya, pokoknya intinya yang bagus-bagus lah ya gitu. Sampai akhirnya di plan B gue itu adalah amit-amit, gue bilang gitu, amit-amit ini apa namanya, bener-bener pikiran gue paling jauhnya gitu. Jodoh gue adalah kematian, gue bilang gitu ke dia. Wah, kok lu responnya gitu sih, kata dia, ngerespon kayak gitu. Iya mas, maksudnya gini, gue baca lah beberapa yang menyangkut perihal jodoh, rezeki, maut. Gue ceritain ke dia gitu kan, gimana sih, dan ketika kita sudah berusaha tapi belum ada hasil perihal jodoh, kan gak bisa memaksa kan, maksudnya kapasitas manusia kan tidak sampai sana ranahnya. Gue bilang gitu kan ke dia, kan gue cuma bisa berusaha mas, gak bisa memaksa untuk kapan gue dipertemukan, kapan untuk semuanya itu terwujud, itu gak bisa. Jadi yang gue pegang adalah gue berjodoh atau jodoh gue kematian. Itu makanya kenapa gue udah sedikit tenang dalam arti di sini, jadi apa ya, gue udah punya pegangan gitu loh, yang gue kemas dengan bahasa gue sendiri ya. Pasti gue mau menikah lah, opsi plan A pastinya yang gue ambil. Cuman ketika gue udah berusaha tapi ternyata belum bisa, ya balik lagi ke yang tadi mas. Dan kan gue juga nggak tahu jodoh gue itu ketemu jodoh dulu atau ternyata gue berjodoh dengan kematian. Gue bilang kayak gitu. Nah terus dia nimpalin tuh, emang maksudnya dari orang tua nggak ada tuh pertanyaan yang ya lu paham lah, lu ngerti lah pertanyaan template orang tua kita tuh gimana sih ketika anaknya udah sampai di usia yang bisa dianggap matang lah ya, emang gak mau nikah, pertanyaannya emang gak mau ini, gak mau itu gitu kan, tapi gak jauh-jauh dari jodoh intinya ya. Terus gue bilang, ada mas, ada pertanyaan itu, bohong aja kalau orang tua gak worry, pasti ada. Tapi untungnya alhamdulillah gue bilang, orang tua gue gak terlalu memaksakan sampai gue ngerasa tertekan.
gue ngasih juga kok penjelasan, dan untungnya bokap nyokap gue itu alhamdulillahnya baik dan bisa welcome orangnya, maksudnya pemikirannya ya. Kan ada tuh orang tua yang pemikirannya mungkin kalau kita bilang gitu apa ya, kolot lah ya, ada yang bilang kayak gitu kolot. Tapi alhamdulillah orang tua gue enggak, mereka cuma nasehatin doang, lembut, baik, yang dimana sempet juga diingetin ih, ya bokap gue nih udah tua, nyokap gue juga udah berumur gitu kan, apalagi yang mau dicari, kan kasarannya gitu ya orang tua mah ya pesennya. Ya cuman untungnya gue kasih tahu, ya pah mah gitu, bukannya aku nggak berusaha, aku berusaha kok. Nih aku tunjukin, aku dekat ini, maksudnya step by step ya. Setelah oh ini gagal, akhirnya kenalan lagi, oh ini gagal, akhirnya kenalan lagi gitu kan. Gue jelasin ke bokap nyokap gue alasannya kenapa. Alasannya gue tidak menyalahkan sisi perempuannya ya. Semua orang berhak berekspektasi tinggi, berusaha untuk mungkin punya pasangan yang kaya lah, yang ganteng, yang baik, pokoknya intinya yang kaya lah, yang ekonominya baik gitu ya. Terus gue cerita mas ke bokap nyokap gue, pah mah nih kendalanya itu mereka naruh ekspektasinya di sini. Pas kenalan tuh pengennya punya cowok begini, yang udah punya mobil, yang udah punya kendaraan, yang udah punya rumah. Ya otomatis kan gue langsung berkaca sama diri gue kan, yang dimana belum, sampai saat ini gue ngerasa gue belum punya itu mas. Gue cuma baru punya motor. Gue bilang kayak gitu ke bokap nyokap gue sharing, gue cerita. Dan ya bokap nyokap gue pun akhirnya nggak menyalahkan, cuman oh ya udah berarti mungkin memang belum ketemu aja jodohnya. Seenggaknya bokap nyokap gue tahu kalau gue ini berusaha melakukan sesuatu, ngelakuin apa yang dia maksud untuk mencari pasangan. Ya gue bilang kayak gitu kan, gue bilang kayak gitu. Oh ternyata lu apa ya, welcome itu ya, maksudnya ngobrolnya gitu ya. Terus gue bilang kan, gue nggak tahu kenapa cukup dibilang dekat banget kayaknya enggak, tapi alhamdulillah gue ngobrol tuh nyambung, maksudnya yang ya terbuka lah, open minded gitu. Gue bilang gitu. Dan ternyata ya memang yang saat ini gue beberapa kali kenalan dengan lawan jenis pasti selalu oh maaf ya, aku kira kamu udah punya rumah, oh maaf ya, aku kira kamu udah punya kendaraan. Itu banyak fair-fairan banget ke gua waktu gua kenalan. Jadi ya ketika mentok di sana ya gue juga harus sadar diri kan. Bahkan sampai ada pertanyaan untuk nanti setelah nikah kita mau tinggal di mana. Aku nggak mau ya kalau kita ngontrak. Aku nggak mau juga ya tinggal bareng sama orang tua aku atau orang tua kamu. Ada. Gue bilang kayak gitu, gue cerita. Ya akhirnya ya gimana? Itu kan maksudnya secara tidak langsung bilang kalau mau nikah sama gue, lu tuh harus punya rumah atau minimal punya tempat tinggal gitu. Jadi gue juga berkaca lah sama kemampuan dompet dan lain sebagainya, sampai akhirnya ya oh ya udah nggak apa-apa, kamu bisa cari yang lain. Mungkin kalau kenalan sama gua sama aku malah apa ya, kayak wasting time gitu loh. Gue langsung bilang kayak gitu mas, gue bilang kayak gitu ke Mas Den. Gue bilang
Masa sih sebegitunya? Era sekarang itu udah beda. Kalau yang gua rasain ya, bukan berarti kita menyalahkan sosok wanitanya, enggak. Gua alhamdulillah sih enggak sependek itu ya pikiran gua. Gue cuman menyalahkan cara penyampaiannya aja. Tapi ya nggak jadi soal juga sih, karena kan setiap orang punya cara menyampaikan masing-masing. Ya terus gue bilang, beda ya sama zaman gue waktu sama bini gue dulu dan lain sebagainya. Ya dia cerita lah, semua rezeki itu udah ada yang ngatur, udah ada yang tertanam. Ya terus gue bilang, itu kan gimana kita meyakini sebuah rezeki yang bisa kita yakini adalah hal yang gaib. Hal yang gaib tuh nggak ada yang tahu gitu loh. Kita kapan dapat rezeki nggak ada yang tahu. Ya sekarang mau kayak gimana gitu. Nah gue udah ngelakuin itu semua mas. Maksudnya lanjut ke cerita ya. Gue udah ngelakuin itu semuanya mas. Kenalan, ketemu, kita jalan, kita makan, kita nonton, ya normal lah yang dilakuin ibaratnya sepasang kekasih, anggapnya gitu kan. Tapi ternyata memang responnya dia baik dan ternyata pesannya udah tersampaikan. Ya ketika udah seperti itu ya ternyata gue bukan harapannya, gue gak mau maksa mas. Gue tuh soal cinta itu dua prinsip gue gak mau ngemis, gue gak mau maksa. Jadi gak mau gue bilang gitu. Berusaha iya, tapi kalau ngemis kan maknanya udah berbeda ya. Akhirnya gue gak mau. Terus memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan gue juga gak mau. Kalau misalkan bahasanya gini, kita berjuang bareng-bareng yuk, mungkin kan akan berbeda ya. Tapi kalau penyampaiannya udah, maaf ya aku kira kamu udah punya rumah, maaf ya aku kira kamu udah punya kendaraan, masa kita harus maju sih gitu kan. Tahu sendiri kan, kadang laki-laki egonya tuh besar, maksudnya harga dirinya gitu ya. Ya gue juga mikirnya, oh iya ya, dia berhak bahagia dengan caranya. Jadi ya ngapain juga gue harus maksa. Gue bilang kayak gitu mas. Nah itu saya kira mas Denny ngerespon lah, gila lu ya, gue gak nyangka pikiran lu sejauh itu katanya. Gue bilang anjir, sejauh apa sih? Maksud gue gini, ya gue juga gak tahu sih ya, cuman itulah yang terlintas di pikiran gue mas. Itu yang terlintas di pikiran gue ketika emang perihal jodoh itu. Dua yang gue pegang, antara gue ketemu jodoh, atau gue berjodoh dengan kematian. Itu doang mas. Akhirnya yang sedikit bikin gue tenang gitu, maksudnya worry yang wajar. Yang dibilang gak mau menikah, gak mungkin lah menurut gue ya. Kalau dia normal, terus dia juga punya pemikiran agama yang baik ya, karena kan Allah nyiptain orang itu berpasang-pasangan. Jadi ya gue yakinin dan percaya semua orang ingin mempunyai pasangan, ingin menikah gitu. Cuman ya kalau udah di luar kehendak ranah gue sebagai manusia, kenapa kita harus maksa mas? Yang penting gue cuman bisa berusaha. Yang penting gue udah mencoba. Yang penting gue udah melakukan. Urusan hasilnya bagaimana, urusan nantinya bagaimana, wallahu alam.
cuman Allah yang ridho apa enggak dengan niat yang udah gue sampaikan. Gue bilang kayak gitu ke dia. Terus Mas Den sempet nyeletuk lah ya kan, sambil ngerokok gitu, karena kan kita lagi rame nih, lagi nyantai. Nah iya, dia sambil nyeletuk, gue gak nyangka pikiran lo sejauh itu, kata dia. Disangka pikiran tidak berkembang kali ya, atau gimana. Maksudnya iya, gue juga nggak tahu sih Mas. Itu yang gue pikirin, itu yang gue yakinin, itu yang gue pegang selama ini. Karena gue terakhir pacaran itu 2019. Seingat gue terakhir gue pacaran adalah 2019. Jadi ya udah, gue udah pernah ngerasain namanya kecewa. Gue yakin lah semua orang yang pernah pacaran, punya pasangan, pasti pernah ngerasainnya kecewa gitu. Entah diselingkuhin, entah bohong, entah keluarganya nggak setuju, entah apapun itulah pokoknya, pasti pernah, gue yakin. Dan entah kenapa di saat itu gue ngerasa kayak udah mentok, udah cukup. Gue fokusnya langsung beralih ke kerja waktu itu, kerja aja udah. Sampai akhirnya gue lupa keenakan kerja sebelum di PHK ya ini ya. Sampai akhirnya ya udah, anjir, ternyata usia gue sudah segini ya gitu. Oke, gue agak ketawa dah. Dan for your information, temen gue yang ngingetin pertama kali, gue tuh ngerasa benar-benar kepentok ya. Ngerasa benar-benar kepentok kalau usia gue itu sudah tidak muda lagi. Itu adalah Ipan. Gue kalau nggak salah tuh lagi main ke rumahnya. Gue lupa lagi ngebahas apa. Cuman dia tuh sempet, kan gue sama dia kan bedanya sekitar 2 tahun ya. Dia 2 tahun di atas gue. Nah terus dia sempet bilang apa gitu, gue lupa. Gue masih terpaku sama dia. Jadi kayak gue tuh masih, orang lu aja masih 27, ya gue 25. Gue bilang gitu, pokoknya intinya kayak gitu lah. Di saat itu gue mikirnya dia 27, gue 25. Entah gimana dia bilang, mana ada lu, gue aja udah punya anak 1. Ya lu udah umur berapa berarti, kata dia. Astagfirullahaladzim. Iya ya, anjir. Nah disitulah gue benar-benar kepentok, dan gue baru benar-benar sadar kalau gue tuh udah tidak muda. Maksudnya gini, tidak muda dalam tanda kutip usia produktif untuk laki-laki ya, walaupun memang nggak ada batasnya. Kalau laki-laki kan beda sama perempuan. Tapi pas ngobrol sama dia adalah, kalau nggak salah gue di situ umur gue masih 27 atau 28 ya, gue lupa. Teman gue nya 27 atau 28. Enggak, gue nya bener. Jadi dia mau ke 30 atau berapa lah pokoknya. Dan gue di situ posisinya kalau nggak 27, 28. Gue mikir, oh iya ya, ternyata saya sudah mau kepala 2 tapi di ujung gitu. Jadi gue ketawa. Dan akhirnya ya udahlah, ngobrol sama anak-anak itu ya seperti itulah gitu kan. Terus ada Pak Dom juga respon kan, maksudnya gue aja ngedenger cerita lu bangke juga lo ya, maksudnya kok lu kepikiran sih untuk jodoh lu tuh cuman 2.
kalau nggak lu berjodoh, ya jodoh lu adalah kematian. Gue nggak kepikiran lu ada omongan itu, kata dia. Maksudnya untuk di diri dia aja gue nggak kepikiran gitu. Itu sih ya, gimana gue nggak tahu juga ya, cuman nyeplos dan terlintas aja di pikiran gue seperti itu. Sampai akhirnya ya udahlah, kita lanjut ngobrol yang lain, ganti-ganti topik ya kan. Ya biasalah obrolan laki-laki kan. Ya udah tuh, habis kayak gitu gue ketawa aja. Nah, maksud gue untuk hipnois, kalian jangan pernah ngerasa ini ya, alhamdulillahnya gue sejauh ini nggak ngerasa diburu-buruin, tapi gue berusaha terus untuk bisa kerja, bisa menikah, bisa punya anak dan lain sebagainya. Itu gue berusaha terus. Nah, maksud gue di sini yang gue tekanin adalah jangan sampai hipnois ngerasa, aduh gue udah 30, aduh gue udah 27, aduh gue udah ngerasa tua dan akhirnya tertekan lu salah pilih orang. Nauzubillah min dzalik, jangan. Gue berharapnya kalian menikah dengan orang yang pas, di waktu yang pas, di saat kesadaran dan emosi kalian juga udah stabil. Menikahlah. Jangan sampai tersuges pengen nikah, nauzubillahi min dzalik, malah cerai. Jangan ya. Gue berdoa mudah-mudahan menikah sekali seumur hidup, bahagia lillahi ta'ala. Dah gitu hipnois. Gue jadi agak sedikit bawel ya. Oh ya, hipnois, kalau kalian punya cerita atau suka sama ceritanya, tolong like, comment, and subscribe channel ini ya, untuk kita bisa tumbuh dan berkembang bareng-bareng. Kalau kalian punya cerita, mau sharing apapun itu, bisa ke TikTok gua, bisa ke IG gua, atau bahkan tulis di kolom komentar pun nggak apa-apa, gue pasti bawain. Oke, hipnois pamit ya, dadah.